Shalom, selamat hari Minggu, selamat hari Sabat, selamat beribadah. Biarpun kita masih di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya ada kuasa Roh Kudus selalu hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Baik saudaraku, kita akan memulai ibadah hari Sabat yang kudus ini. Biarpun kita masih di rumah kita masing-masing, baik saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri, untuk kita memulai ibadah kita. Kita akan angkat pujian, doa kami. Untuk setiap rencanganmu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi dupa kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jemaat, amin. Nas pembimbing terambil dalam kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Demikian jauh nas pembimbing kita. Baik saudaraku yang kekasih, kita akan angkat pujian. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, ku berkosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada
Silakan duduk saudara-saudaraku sekalian. Baik, kita akan hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam keterang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai hidup orang percaya. Hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Baik saudaraku, saya jemput kita untuk bangkit berdiri untuk kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita akan angkat pujian Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan tak akan memberi ular beraji pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya nanti menanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Hendaklah semua orang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang kekasih, masih tetap bangkit berdiri. Kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Kita akan angkat pujian Yesuslah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah
negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. 75 tahun bangsa kami sudah merdeka Tuhan, terlepas dari penjajahan. Tapi kami percaya Tuhan, Indonesia kami Tuhan Yesus, bangsa kami bangsa yang kuat, Indonesia yang kuat, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Engkau lawat bangsa kami Tuhan Yesus, Engkau lawat penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang dihadapi oleh bangsa kami tetap percaya Tuhan akan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan baca kebenaran firman-Mu itu dapat dikuatkan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan hari ini. Pengurapan khusus Tuhan, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Yesus. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Pesan-Mu Tuhan akan hamba sampaikan kepada jemaat-Mu. Biarpun mereka masih di rumah tangga mereka masing-masing, tapi kami percaya ada lawatan Tuhan hadir di tengah rumah tangga mereka masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Cengkram kami dengan malaikat-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan kami mengikat segala apapun, manifestasi apapun Tuhan Yesus, yang berkentayangan apapun Tuhan itu bentuknya, kami mengikatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus akan kuasa hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah dan berfirmanlah, karena kami sebagai hamba siap menyampaikan pesan-Mu, dan sebagai anak kami siap mendengarkan pesan Tuhan di hari Sabat yang kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa-Ku yang baik. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah benar bersyukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih,
firman Tuhan yang akan saya berikan buat kita semua untuk kita renungkan di hari Sabat yang kudus ini. Kita sudah lewati 17 Agustus. 75 tahun bangsa kita sudah merdeka, terlepas daripada penjajahan, terlepas dari segala sesuatunya. Kami percaya Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap kuat, merdeka, merdeka, merdeka. Firman Tuhan hari ini akan kita baca dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32. Biarpun saudara masih di rumah, baik saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita akan baca kebenaran firman Allah dengan judul di sini, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Amin. Demikian jauh kebenaran firman Allah yang terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32. Di ayat 30 dikatakan, di 32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Firman Tuhan hari ini jelas, saudaraku yang kekasih, yang di Nas Pembimbing dikatakan peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ya, bagaimana kita diperhadapkan di zaman akhir ini, saudaraku, hidup sebagai orang-orang yang merdeka, hidup sebagai orang-orang yang percaya, hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang, bukan anak-anak dalam kegelapan. Berarti kita harus memancarkan kemerdekaan itu bagi semua orang. Kita memberitakan kebenaran firman Allah bagi semua orang. Dan biarlah apa yang akan kita dapatkan di akhir zaman ini, kita akan tuai, saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan yang dikatakan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 dengan judul kebenaran yang memerdekakan. Berarti ketika kita, saudara dan saya, sudah merdeka, berarti kita harus percaya akan kebangkitan yang Tuhan berikan. Persiapkanlah dirimu, persiapkanlah keluargamu, persiapkanlah bahteramu di akhir zaman ini, saudaraku. Siap sedia, waktunya akan datang. Waktunya enggak lama lagi. Firman Tuhan minggu lalu berbicara mengenai tetap kita harus berjaga-jaga, tetap kita harus berwaspada, bahwa kedatangan Yesus yang kedua kalinya bagaikan pencuri di malam hari. Sudahkah saudara menyiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Persiapkanlah dirimu, saudaraku. Persiapkanlah bahteramu, persiapkanlah rumah tanggamu. Kalau hidup kita sudah dimerdekakan, ya, janganlah engkau khawatir dalam apapun juga. COVID-19 ini kita tidak tahu sampai di mana. Tapi kita tetap percaya di balik semuanya ini ada jawaban Tuhan yang luar biasa. Kita cuma hanya dipersiapkan sama Tuhan. Belajarlah engkau tetap setia. Belajarlah engkau tetap taat. Belajarlah sampai dengan akhir nanti engkau akan menerima mahkota kemuliaan. Jangan goyah, jangan takut menjalani hidup ini. Kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Janganlah engkau khawatir apapun juga, tapi nyatakanlah dalam kehidupanmu, dengan imanmu, kita tetap percaya akan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bangsa kita 75 tahun ya sudah berjuang, ya, dengan tetes darah yang penghabisan. Bagaimana kehidupan saudara dalam mengiringi Yesus? Adakah sampai mencucurkan darah? Bangsa kita, orang-orang yang merebut, yang memerdekakan, yang menaikkan bendera merah putih, mereka dengan semangat mengorbankan segala sesuatunya buat bangsa kita. Apalagi saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan, kita harus menjadi berkat di sekeliling kita. Kita harus membawakan damai di dalam hidup kita. Kita harus jadi berkat
Janganlah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan biarlah sikap kita, perilaku kita, tutur tata bahasa kita, biarlah menjadi berkat. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita akan tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan tetap pada saat akhir nanti, Dia akan memegang tangan kita yang membawa kepada kedamaian. Biar berkat firman Tuhan ini di hari Sabat ini yang berjudul kebenaran yang memerdekakan, biar kita tetap merdeka sampai dengan akhir nanti kita akan menerima mahkota kemuliaan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk memperkatakan kebenaran firman Allah. Tapi kami percaya Tuhan, orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Allah, dia dapat dikuatkan sampai di akhir zaman nanti. Kami akan menerima mahkota kemuliaan. Nah, kami serahkan juga bangsa kami, bangsa Indonesia. 75 tahun Tuhan bangsa kami sudah merdeka. Kami percaya ada kedaulatan Tuhan buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami tetap percaya akan pertolongan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami yatim piatu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri Tuhan. Engkau selalu memegang tangan kami yang membawakan kami kehidupan yang memerdekakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga gembala sidang kami, para majelis yang ada, pemusik, jemaat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau lawat, Engkau memberkati Tuhan. Dan kami serahkan juga daerah tempat kami tinggal Tuhan. Biar kami dapat membawa damai bagi mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biar melalui kami banyak jiwa boleh dimenangkan. Engkau memberkati bangsa kami. Engkau memberkati para presiden dan wakil presiden. Engkau memberkati para menteri, pejabat tinggi negara maupun di tingkat RT, RW, kelurahan, desa Tuhan. Engkau lawat, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga para medis, tim dokter semuanya Bapak yang menangani Tuhan COVID-19 ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus ada kebebasan, ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi Tuhan Yesus buat bangsa kami ini Bapak, untuk dapat menangani segala sesuatunya. Dan kami tetap percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kami serahkan di bulan September minggu pertama, kami akan buka rumah ibadah ini Tuhan. Kami akan berkumpul bersama-sama menyembah dalam hadirat-Mu. Kami percaya ada kedaulatan Tuhan buat tempat kami untuk kami beribadah di Gereja Kristen Oikumene Bumi Mutiara Kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus dengan pertolongan-Mu Tuhan, Engkau akan mengawal tempat ini. Kami tolak segala virus-virus sakit penyakit tulah-tulah Tuhan. Kami mengikatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan akan menjaga dan menutup bungkus Tuhan rumah-Mu ini Bapa. Di tempat kami masing-masing, tempat tinggal kami masing-masing Tuhan, Engkau lawat dengan malaikat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami serahkan doa syafaat kami ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari Sabat yang kudus ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri, untuk kita menerima berkat daripada hamba-Nya. Saudaraku yang kekasih, pulanglah jemaat dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka.